Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muayyad dengan NIM 2110115210020. Saya dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. 1. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan wujud dari pemikiran manusia tentang cita-cita yang sungguh-sungguh digenggam dan berusaha untuk diwujudkan, serta sarana yang dapat menyatukan masyarakat melalui wujud aksi yang nyata untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Cita-cita tersebut dirumuskan ke dalam sila-sila yang nilai-nilainya bisa diaktualisasi menjadi norma kehidupan dan dicantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengkokohkan posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian faktor internal yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia yang di dalamnya telah tertuang nilai-nilai luhur. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perubahan Pancasila yang bersifat adaptif tidak jarang juga dibarengi dengan beberapa tantangan dan faktor penghambat lain yang akan terus berusaha menumbangkan nilai dan norma Pancasila, yang pada dasarnya merupakan kultur dan budaya khas bangsa Indonesia. Adapun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Ancaman separatis dan disintegrasi bangsa. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Yang ketiga, kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila. Dan yang terakhir, menurunnya moralitas dan kesadaran moral. Kesimpulannya, peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diuraikan ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ideologi memiliki peranan penting, dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan
dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.